Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi etika dalam praktek supervisi. Adapun kami presentator dari kelompok 8 yang beranggotakan Angga Adi Saputra, Nanda Nur Hidayah, dan Cahyani Ayu Setianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan profesional. Pengembangan profesional adalah proses berkelanjutan di mana individu atau profesional meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi mereka dalam bidang pekerjaan atau profesi tertentu. Pengembangan profesional ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja serta mengembangkan kemampuan baru yang dibutuhkan dalam pekerjaan atau karir mereka. Pengembangan profesional dapat meliputi berbagai aktivitas seperti 1. Pendidikan dan pelatihan formal. Ini mencakup program seperti kursus, workshop, seminar, konferensi, atau bahkan pendidikan lanjut seperti gelar sarjana. Yang kedua yaitu pengembangan on the job. Kegiatan ini dilakukan di tempat kerja seperti program mentoring, rotasi pekerjaan, proyeksi khusus, atau tugas baru yang menantang. Yang ketiga yaitu pembelajaran mandiri. Individu dapat mengembangkan diri melalui kegiatan seperti membaca literatur profesional, mengikuti webinar atau kursus online, atau berpartisipasi dalam komunitas praktik profesional. Yang keempat yaitu sertifikasi atau lisensi profesional. Beberapa profesi memerlukan sertifikasi atau lisensi khusus yang harus diperbarui secara berkala. Untuk memperoleh atau memperbarui sertifikasi atau lisensi ini, individu harus mengikuti program pendidikan atau pelatihan tertentu. Yang kelima yaitu penelitian atau publikasi. Terlibat dalam kegiatan penelitian atau menulis publikasi ilmiah dapat membantu individu untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pekerjaan atau profesi mereka. Pengembangan profesional sangat penting karena membantu individu untuk tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam bidang mereka, meningkatkan kinerja dan produktivitas, serta mempersiapkan diri untuk peluang karir baru atau promosi. Selain itu, pengembangan profesional juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, kepuasan kerja, dan komitmen terhadap profesi atau organisasi. Prinsip-prinsip etika dalam supervisi. Praktisi supervisi pendidikan yang efektif memerlukan dasar yang kuat dalam prinsip etika. Prinsip ini membentuk landasan yang penting dalam memastikan bahwa interaksi antara supervisor dan guru berjalan dengan adil, bermartabat, dan berintegritas. Beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan dalam praktik supervisi adalah: yang pertama, keadilan. Prinsip keadilan mengharuskan supervisor untuk memerlukan semua guru dengan adil tanpa memihak atau mendiskriminasi. Setiap pengamatan, penilaian, dan rekomendasi harus didasarkan pada bukti yang objektif dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, rasa hormat. Supervisor harus menghormati martabat dan privasi setiap individu yang terlibat dalam proses supervisi. Ini mencakup pengakuan akan hak guru untuk dihormati sebagai profesional dan hak mereka untuk menjaga privasi pribadi. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah kunci dalam membangun hubungan yang baik antara supervisor dan guru. Supervisor harus berusaha untuk membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dengan komunikasi terbuka, jujur, dan transparan. Yang keempat yaitu integritas. Integritas adalah prinsip fundamental yang harus dipegang teguh dalam praktik supervisi. Supervisor harus menjaga kejujuran, konsistensi, dan ketepatan waktu dalam setiap interaksi dan keputusan yang diambil. Ini mencakup mematuhi standar profesionalisme yang tinggi dan menolak segala bentuk korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Materi ketiga yakni mengatasi dilema dalam praktek supervisi. Berikut beberapa strategi untuk mengatasi dilema etika dalam proses supervisi adalah: 1. Refleksi diri. Supervisor harus secara teratur melakukan refleksi diri terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Ini melibatkan pertanyaan tentang apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan dan bagaimana implikasinya terhadap semua pihak yang terlibat. Kedua, konsultasi.
Jika menghadapi dilema etika yang kompleks, supervisor dapat mencari bantuan atau konsultasi dengan rekan supervisor, ahli etika, atau atasan yang lebih senior. Diskusi dengan orang lain dapat membantu mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan solusi yang terbaik. Yang ketiga, pertimbangan konsekuensi. Pertimbangan implikasi jangka panjang dapat dari setiap keputusan yang diambil. Meskipun tindakan tertentu mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, namun dapat merugikan dalam jangka panjang. Menilai risiko dan manfaat dari setiap langkah adalah penting dalam mengatasi dilema etika. Dan yang keempat adalah konsistensi dan kesetaraan. Pastikan bahwa standar etika yang diterapkan dalam supervisi konsisten dan diterapkan secara adil kepada semua guru tanpa terkecuali. Perlakuan yang adil dan setara untuk semua individu adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam supervisi dan mampu mengatasi dilema etika yang mungkin muncul, kita dapat memastikan bahwa pengembangan profesional dapat dalam pendidikan berlangsung dengan baik dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulan, praktik supervisi pendidikan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yang kuat menjadi kunci dalam memastikan kualitas pengembangan profesional guru dan peningkatan pembelajaran yang optimal. Dalam kesimpulan ini, kita dapat menarik beberapa poin penting. Yang pertama, pentingnya prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip etika seperti keadilan, rasa hormat, kepercayaan, dan integritas adalah fondasi yang harus dipegang teguh dalam praktik supervisi. Prinsip ini memastikan bahwa hubungan antara supervisor dan guru berjalan dengan baik dan bermanfaat. Kedua, penyelesaian dilema etika. Dalam praktik supervisi, seringkali muncul dilema etika yang memerlukan pertimbangan yang bijaksana. Dengan refleksi diri, konsultasi, pertimbangan konsekuensi, dan menjaga konsistensi dan kesetaraan, kita dapat mengatasi dilema etika dengan lebih baik. Yang ketiga, dampak positif bagi pengembangan profesional. Praktik supervisi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat tidak hanya memberikan manfaatnya bagi guru, tapi juga berdampak positif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Hubungan yang saling percaya antara supervisor dan guru membantu membangun lingkungan pembelajaran yang sehat dan berdaya. Dengan demikian, praktik supervisi pendidikan yang berlandaskan pada etika yang baik adalah kunci dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkelanjutan dan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan profesional guru, serta kualitas pendidikan secara keseluruhan.